Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fasidah Yakorosa sebagai pemimpin untuk diskusi hari ini ya. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan diskusi mengenai ibu hamil dengan resiko tinggi, gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Mbak Tisa, apa ada yang ingin disampaikan mengenai ibu hamil dengan resiko tinggi? Baik, terima kasih untuk ini. Berdasarkan data yang saya peroleh Ya. di Pekalongan sendiri masih banyak sekali ibu hamil dengan resiko tinggi dengan permasalahan-permasalahan yang belum tertangani. Jadi masih banyak ibu yang terdeteksi secara dini gitu ya. masih banyak permasalahan yang belum tertangani untuk resiko ibu hamil yang berisiko gitu. Ya, oke. Nah, untuk tujuannya ini kita akan bahas ini untuk apa nih Mbak Tisa? Ya, lebih untuk ini kita mendeteksi secara dini resiko apa yang terjadi pada ibu hamil dan untuk mencegah resiko gitu ya. resiko itu biar nggak terjadi gitu. Oke. Nah, ini dari diskusi yang tadi Mbak Tisa sampaikan ya, kayak saya ulangi lagi. Jadi untuk permasalahannya di sini karena ibu hamil dengan resiko tinggi tidak terdeteksi secara lebih dini, sehingga banyak ibu hamil di Kota Pekalongan ini yang akhirnya rentan terhadap resiko tinggi. Jadi seperti yang misalkan kayak preeklamsi atau ibu dengan crack, stunting dan lain-lain gitu ya. Terus nah ini untuk menurut Mbak Tisa sendiri apa solusinya yang bisa diambil dari permasalahan yang nanti akan kita bahas ini? Kalau menurut saya mungkin dari teman-teman juga ya, mungkin lebih kayak ada kelas ibu hamil. Jadi kita setiap misal sebulan sekali mengadakan kelas ibu hamil. Di situ kita memberikan pendidikan lah ya untuk ibu hamil sendiri, misalnya tentang kayak kelas ibu hamil senam hamil, terus pembagian mungkin kayak susu untuk ibu-ibu yang kek, terus mungkin pemberian tablet FE mungkin yang agar lebih rutin diminum gitu. Kira-kira untuk kelas ibu hamil biasanya akan ditaruh di tempat apakah per tiap wilayah atau tiap RT atau gimana Bu? Mungkin lebih cakupannya lebih ke puskesmas aja ya. Puskesmas ya, berarti tiap puskesmas itu ada bidannya ya. Mungkin dari bidan desanya gitu mengumpulkan di salah satu kelurahan atau balai desa gitu. Jadi mungkin kita awalnya untuk memberikan penyuluhan gitu ke bidannya dulu mungkin ya. Jadi nanti dari bidannya yang membagi untuk kelas ibu hamilnya berdasarkan wilayah masing-masing. Nah, gitu ya. Kalau dari saya memberikan sedikit solusi itu mungkin memang seperti tadi, cuman kan agak lebih spesifiknya lebih ke penyuluhan ya. Berarti nanti tiap perwilayah itu ada beberapa kolaborasi antara bidan, terus gizi juga bisa dimasukkan, pader dan dokter kalau bisa ya. Jadi ada kolaborasi di situ biar masyarakat atau ibu-ibu hamil itu bisa lebih tahu lebih banyak gitu untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Tadi dua solusi yang tadi kita sampaikan itu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Tisa kesimpulan atau solusi yang menjanjikan nanti solusi yang apa nih, yang gimana? Mungkin yaitu dijadiin satu aja ya. Jadi tetap sama intinya kita penyuluhan, tapi dalam penyuluhan itu ada kelas ibu hamil dan kita juga berkolaborasi sama dokter. Mungkin dari penyuluhan yang mengisi mungkin dari dokter atau dari ahli gizi juga diikut sertakan. Kemudian ada untuk senam ibu hamil gitu kan dari bidan-bidannya ya mungkin ya. Jadi dalam satu penyuluhan itu dapat semua. Berarti saya simpulkan ya dari hasil diskusi kita ini, untuk meminimalisir atau mendeteksi lebih dini ibu hamil dengan resiko tinggi, nanti solusinya yaitu dengan
memberikan penyuluhan tiap-tiap perwilayah dengan kolaborasi dengan beberapa seperti dokter, ahli gizi, bidan dan kader gitu ya Bu ya. Ya. Nah, kiranya mungkin diskusi yang ini kita sampaikan sudah selesai ya, sudah mendapatkan. Nah, kiranya tadi dari diskusi yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan sudah mendapatkan kesimpulan ya, agar nanti bisa dijalankan biar penyuluhan itu bisa kena ke semua wilayah gitu ya. Kiranya sampai di sini, terima kasih ya Mbak Tisa untuk diskusinya.